Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Apa kabar ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan online KWC GKJ Pajang Makam Haji. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah, perlindungan, dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, kuatkan, teguhkan kami. Beri kami hikmat, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu pada setiap kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita buka bersama Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Serta kita baca Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah Tuhan kita, Bapa yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah yang berat, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak kita mengerti, kita dikecewakan, kita dikhianati, ketika apa yang kita doakan nampaknya tidak terjadi, justru yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang seperti itu, ibu-ibu, mungkin banyak di antara kita seringkali bertanya-tanya. Ya memang tidak secara langsung diucapkan dari mulut, namun banyak dari kita bertanya-tanya di dalam hati dan pikiran kita. Kita bertanya-tanya seperti ini. Tuhan, mengapa semua ini terjadi kepadaku? Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau sungguh mengasihi aku? Benarkah Engkau mengasihi aku Tuhan? Mengapa semua ini terjadi dalam hidupku? Ibu-ibu yang terkasih, apakah di antara kita saat ini ada yang bertanya-tanya demikian? Kita tidak bisa menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan atau kondisi hidup kita sekarang. Karena suatu kondisi atau keadaan di hidup itu adalah temporary. Keadaan itu sementara dan pasti berubah. Bahkan ada pepatah yang mengatakan hidup seperti roda berputar. Hidup yang selalu berubah. Kita ini berharga bagi Tuhan, ibu-ibu. Sampai Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib bagi kita yang berdosa. Supaya apa, ibu-ibu? Supaya kita diselamatkan. Jadi jangan pernah ibu-ibu berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita hanya karena kondisi hidup kita sedang tidak baik. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi hanya karena situasi di hidup kita sekarang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kalau memang
Ada di antara kita sekarang yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Dalam hal apapun dalam hidup ini, ingatlah di dalam Roma 8 ayat 28 tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah ibu-ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah sedetik pun membiarkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang terjadi di hidup kita. Dia mau mendatangkan kebaikan atas hidup kita, orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita terlewatkan begitu saja oleh Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang murah harganya saja yang ibu-ibu ya, dipelihara dan tidak dilupakan Tuhan seekor pun. Apalagi kita yang telah ditebusnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seekor burung pipit pun tidak dilupakan Tuhan. Apalagi kita yang tadi dikatakan jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Maka ibu-ibu, janganlah ragu bahwa kita tidak akan dilupakan Tuhan. Kita pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna. Jangan takut. Jangan takut melihat keadaan yang sedang kita hadapi sekarang, ibu-ibu. Meskipun nampaknya kurang begitu baik, jangan takut. Hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Taruh pengharapan kita kepada Dia selalu. Walaupun mungkin hari-hari ini ada di antara kita sedang mengalami masa-masa sulit, masalah yang berat. Percayalah ibu-ibu, kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Tuhan mengasihi kita. Tetaplah kuat di dalam Dia. Kepada Tuhan, jangan putus asa. Jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang terbaik. Dia mengasihi kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memampukan kita melewati dan menghadapi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sekali lagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pegang janji firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 2 dan Ibrani 13 ayat 5b yang telah kita baca bersama-sama tadi, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Pegang janji firman-Nya bahwa Dia menyertai kita dengan kasih yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami tidak mampu tanpamu. Kami datang kepadamu karena kami tahu hanya oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada.
Berikan kekuatan kepada kami. Tolong kami yang sedang menghadapi masalah, tantangan yang berat, ataupun kesulitan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.